aja. Oh iya, saya lupa. Bentar ya. Nah, oke, kalau kalian mau nanya-nanya boleh langsung chat aja ya, atau enggak unmute aja, nggak masalah. Nah, paling kalau udah kebuka kayak gini, kalian boleh pencet yang di sini, yang di atas, yang kayak file. Di sini ya. Nah, terus nanti bakal muncul menu kayak gini. Nah, di sini kalian tekan aja yang open file. Nanti bakal ke directory kalian. Nah, di sini kalian bikin sebuah folder aja. Misalnya saya kasih aja pertemuan 1. Nah, terus kita pilih yang pertemuan satunya, folder yang kita buat, terus select aja. Nah, kalau udah nih, kita udah di folder pertemuan 1. Di sini ada icon new file, nanti boleh kalian klik. Terus kita bikin sebuah HTML dulu. Kita namain misalnya p1.html gitu. Oke. Nah, kalau udah, kita bikin dulu nih HTML-nya. Ini saya gedein. Nah, kita bikin dulu nih HTML-nya. Di sini bikin aja HTML, tulis aja. Terus pilih yang HTML.5. Kalian enter aja. Nah, nanti dia bakal generate strukturnya sendiri. Atau skeletonnya. Oke. Nah, title-nya bebas. Kalian mau ubah misalnya P1 juga boleh. Itu gak masalah. Nah, kalau udah, di sini kalian bikin sebuah file lagi. Kita namain juga P1, tapi bukan .html, .js. Itu. Nah, ini dia .js. Oke. Nah, untuk memakai .js ini, kita harus include dulu di HTML-nya gitu. Nah, caranya adalah kita pakai tag yang namanya script. Kalian tulis saja script, terus pilih yang script _2 src. Nah, src itu source. Habis itu masukin aja file yang mau kalian link. Misalnya si p1.js, berarti kalian masukinnya /p1.js. Nah, titik ini artinya dia lagi di directory ini gitu. Head-nya itu lagi di sini, berarti di HTML ini, jadi setara gitu. Nah, nanti di sini dia bakal cek ada p1.js nggak. Kalau ada, ya udah dapat. Nah, paling buat tes udah masuk atau belum, di sini kita coba konsol ya, console.log. Terus kalian masukin aja apa misalnya, saya hide ya. Nah, kalau udah, di sini biar gampang nih, kita nggak usah capek-capek. Kalian boleh buka ke sini, ada settings di bawah sini. Terus kalian ke extension. Nah, habis itu di bagian extension ini kalian coba cari live server. Live server. Nah, yang ini ya, live server, kalian buka yang bentuknya kayak wifi ke kanan kiri. Nah, yang kayak gini. Nah, nanti di sini ada install, kalian klik aja. Ini saya udah install tadi. Nah, kalau udah misalnya udah install, nanti bakal ada muncul kayak this extension is enabled globally. Nah, itu artinya udah ke-install. Nah, kalau misalnya udah ke-install, kalian ke HTML kalian, terus kalian klik kanan, habis itu pilih aja open with live server. Oke ya. Nah, nanti ditunggu bakal muncul kayak gini. Nah, bakal kebuka HTML-nya. Oh, buat Andrian tadi nanya itu buat generate ini HTML-nya itu kamu tinggal HTML.2 terus pilih yang 5 nih. HTML 5. Ya, tinggal bikin file HTML, habis itu tinggal tulis HTML, pilih yang kedua, dia aja dia kebuat sendiri. Maaf Kak, tadi live server gimana lagi? Oke, saya ulang ya. Buat live server, ini kalian kelihatan nggak kalau misalnya seukuran gini? Kalau enggak saya pakai zoom in ya. Nah, ini kan UI kalian nih. Nah, kalau saya buka nih, di sini ada settingsan ya. Kalian klik, terus pilih yang extension. Ada di sini nih. Oke ya. Nah, habis itu di bagian atas sini, kalian isi aja live server.
Nah, habis itu diklik aja yang live servernya. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Di sini kalian pilih yang ini terus di-install aja. Nah, cara tahu ke-install atau enggak, kalian lihat teks ini nih. This extension is enabled globally gitu. Enable globally. Nah, artinya udah ke-install. Nah, setelah itu, kalau udah ke-install, kalian klik kanan di HTML kalian, terus pilih aja yang Open with Live Server, yang ini nih. Open with Live Server. Nah, habis kalian klik, nanti dia bakal kebuka sendiri HTML-nya di browser kalian. Ini buat masalah absensi, intinya kalian yang udah screenshot di keep dulu aja ya, nggak masalah gitu. Kalau udah habis itu perlu di restart, nggak perlu ya, langsung aja. Kalau di Visual Studio nggak. Oke, ditunggu aja, ini soalnya juga masih tampilan biasa doang. Nah, kalau misalnya udah selesai install nih, dan udah kalian jalanin, dia bakal muncul kayak gini kan ya. Nah, kan tadi saya di sini di bagian JS-nya ada konsol nih. Ada konsol di sini. Console.log hi there. Nah, ini artinya kita ngeprint sesuatu ke konsol yang ada di di browser kita. Nah, buat ngecek konsolnya itu di mana, itu kalian boleh klik kanan, terus pilih aja inspect di sini. Klik kanan di kanvas putihnya atau putih-putih di sini, terus inspect. Atau enggak, shortcut-nya itu Ctrl plus Shift plus I. Atau enggak, kalian boleh pakai F12. Oke ya, ini saya pakai klik kanan, terus inspect. Nah, ini udah saya gedein tadi. Nah, di sini kalian kan di elemen tadi. Nah, ini buat lihat elemen-elemen HTML sama CSS kalian sih. Nah, buat yang konsol itu ada di bagian menu kedua nih. Tab kedua, konsol. Kalian klik. Nah, nanti bakal muncul yang kalian console.log tadi, yang kalian log tadi. Nah, di sini ada header-nya. Ini sebelumnya kalian udah pernah dapat JavaScript belum? Atau baru pertama? Oh, udah ya. Ya udah, harusnya di sini juga nggak saya bahas basic-basicnya amat ya. Nah, paling basic-basicnya kalian review. Yang saya bahas di sini adalah, nah ini saya masuk ke materinya ya. Yang saya bahas di sini adalah sintaks-sintaks yang ada pada ECMAScript 6. Nah, jadi ECMAScript itu apa? Jadi ECMAScript itu adalah sebuah standarisasi. Jadi dia itu adalah sebuah standarisasi untuk membuat suatu scripting language. Gitu. Nah, salah satu scripting language-nya itu adalah JavaScript. Nah, JavaScript itu memakai standarisasi dari ECMAScript gitu. Nah, kenapa ada ES6? Nah, sebenarnya karena banyak versi ya. Ada ES5, terus ada nanti 8, 7 gitu. Nah, cuma JavaScript itu masih pakai yang ES6 gitu, ECMAScript 6. Nah, sama yang JavaScript yang lama, itu dia pakainya itu ECMAScript 5 gitu. Nah, yang ECMAScript 6, kita sebutnya itu JS-nya itu juga JavaScript 6, itu juga bisa gitu. Kalau jQuery beda ya, jQuery itu library sendiri ya. Dia itu cuma buat ngebantuin JS doang biar enak query-nya. Nah, kalau JS sendiri, dia ada emang benar-benar dari built-in-nya gitu, bahasa pemrograman. Kalau jQuery, itu dia itu cuma library doang gitu, yang bisa kalian include atau enggak. Oke ya. Nah, jadi buat ECMAScript 6 itu apa aja sih yang baru? Oke, HTML ya. Nah, ini paling saya sambil jelasin aja. Nah, jadi buat ECMAScript itu apa aja sih yang baru? Nah, di sini kalau kalian perhatiin, dulu kalian udah dapat JavaScript ya, kata kalian. Nah, harusnya kalian cuma diajarin pakai var nih, var doang. Nah, kalau var itu berasal dari ECMAScript yang sebelumnya, berarti 5. Nah, kalau di ES6 itu ada tambahan baru, ada let sama cons, gitu. Nah, kenapa di 6 masih ada var? Karena kalau misalnya dalam versioning gitu, biasanya itu yang lama nggak
dihapus gitu. Kenapa? Karena belum tentu orang yang pakai bahasa JavaScript mau pakai yang ES6 gitu. Jadi makanya nggak dihapus. Jadi buat keep itunya lah, standarnya lah. Jadi orang yang nggak mau update atau upgrade itu boleh tetap pakai yang versi yang lama gitu. Nah itu juga sama kayak halnya bahasa program lainnya, ada versioning lain misalnya 1, 2, 3. Nah tapi sintas-sintas lamanya nggak dihapus gitu. Nah paling kita langsung aja masuk ke variabelnya. Nah kenapa ada 3 variabel yang berbeda? Nah, paling itu kalian buka aja yang gambar comparison of variables type. Nah, itu udah saya sediain biar enak doang pengertiannya. Bentuknya mana? Nah, udahlah. Ini saya next dulu ya. ECMAScript kayak Java. Enggak ya, jadi ECMAScript itu cuma sebuah standarisasi aja. Jadi kayak contohnya kalian berbahasa Inggris. Nah, berbahasa Inggris itu kan ada gramarnya kan ya. Nah, itu standar kalian berbahasa Inggrisnya itu beracu pada si gramarnya. Kayak mau bilang ini harus pakai apa, misalnya present tense atau past tense gitu. Nah, kalau misalnya pembuatan scripting language, dia itu pakai ECMAScript. By the way, ECMA itu singkatan dari European Computer Manufacturing Association ya. Itu kalau kalian search di Google bakal ada muncul sih. Kalian boleh baca-baca juga. Kalau kalian mau mendalami mengenai ECMAScript. Oke. Intinya dia kayak sebuah dictionary lah. Menjadi sebuah standarisasi untuk membuat sebuah scripting language. Oke. Nah, ini paling di sini saya contohin aja pakai gambar. Nah, untuk var sendiri, di sini ada jenis-jenis hal yang bisa kita tentuin. Kenapa variabel ini berbeda? Nah, untuk var, itu kan variabel lama kan ya. Nah, di sekarang itu bakal disaranin jangan pakai var. Kenapa? Karena var itu banyak problemnya atau masalahnya. Nanti bisa di-declare, ada hoisting, sama create prop. Nah, contohnya gimana? Kita mulai dulu dari var dulu ya. Nah, untuk var, biasa kita bakal buat var X, itu sama dengan apa? Misalnya kita kasih aja nilai deh, 10 gitu, 100 deh. Nah, ini kalau kita console.log, X-nya nih, terus kita cek di bagian sini, di konsol kita, bakal muncul 100. Kayak nah, sekarang kita bahas masalah-masalahnya. Di sini var bilang bisa redeclare. Artinya, kalau misalnya nih, saya bikin var X sama dengan 20. Nah, yang muncul kira-kira nilainya bakal berapa? Ada yang tahu? 100 kah atau 20? Nah, benar ya, 20 ya. Nah, benar 20. Nah, jadi itu masalahnya. Jadi kalau misalnya kalian, nih misalnya nih saya ganti jadi hello nih. Nah, ini juga bisa nih. Gitu. Jadi kalian kalau misalnya codingnya udah kompleks, terus kalian variabelnya sama, nah pusing kalian nanti. Nah kan lagian di JavaScript juga gak ada tipe data kayak string, integer kan ya. Semua itu dia udah ada apa namanya template type gitu kan ya. Dynamic type. Nah makanya kalau misalnya variabelnya sama bakal pusing banget nanti gitu. Nah, sekarang nih ada lagi yang namanya di sini contohnya hoisting. Nah, hoisting itu apa? Ini saya bisa declare gitu. Nah, terus saya bilang di sini bisa hoisting. Nah, hoisting itu contohnya gimana? Contohnya itu misalnya saya bilang X sama dengan 100. Terus baru saya var X. Oh, jangan X lagi deh. Y deh, Y 200. Di sini saya var Y. Nah, terus saya console.log Y. Menurut kalian ini error nggak? Apakah codingan ini error? Y sama dengan 200, terus baru saya declare variabelnya. Terus saya print. Nah, kita cek ya, error apa enggak.
Nah, dia jalan gitu. Nah, kenapa bisa jalan? Itu karena ada yang namanya hoisting. Nah, hoisting itu apa? Hoisting itu di dalam nanti dia bakal di dalam backend-nya ya. Jadi kita nggak tahu dia ngapain. Tapi yang jelasnya dia bakal pindahin ini ke atasnya gitu. Nah, walaupun di codingan kita ini di bawah gitu. Tapi pas dia hoisting dia bakal pindahin ini ke atas. Nah, makanya ini jalan-jalan aja gitu. Oke? Itu namanya hoisting ya. Nah, habis itu ada lagi apa ya tadi? Namanya block scope. Nah, di sini dia nggak block scope. Nah, kenapa? Karena dia tipenya itu function scope. Saya tulis dulu, function scope. Nah, function scope itu maksudnya gimana? Nah, jadi contohnya begini. Scope itu kan artinya ditutup antara ini sama ini kan ya. Berarti di tengah-tengah sini. Jadi ada penutupnya gitu. Nah, berarti kalau misalnya saya contohin if, ini termasuk scope dong, benar nggak? Nah, block scope itu artinya semua yang diawali dengan ini dan diakhiri dengan ini. Jadi mau if, mau function, mau for, atau apapun yang diakhiri sama ini, itu disebut dengan block scope gitu. Nah, sekarang kita buktiin nih, benar nggak emang dia nggak bisa block scope? Nah, kita coba ya. Jadi kita bikin sebuah var jet sama dengan 300. Terus if jet, jangan if jet deh, if true aja deh. Kita mau masukin if-nya. Terus jet sama dengan, terus kita bikin var sama dengan 500. Nah, di sini kita masukin aja console.log aja si jet-nya. Nah, menurut kalian jet-nya itu bakal hasirin apa? 300 atau 500? Dia ingat var itu bukan block scope tapi function scope. 300 ya, kita lihat. Jawabannya adalah 500. Nah, kenapa? Karena dia bukan function scope. Artinya variabel ini bakal hidup, dia bukan block scope ya. Jadi artinya var ini bakal tetap hidup walaupun dia itu di luar scope-nya gitu. Aslinya itu di sini ada scope-nya lagi gitu. Oke, jadi ini tetap dianggap jadi 500. Nah, jatuhnya apa? Jatuhnya karena dia bukan block scope, dia itu jadinya ini, global properties atau global variable gitu. Oke? Nah, kalau kalian lihat, dia itu bisa di dalam, ini kan bikinnya di luar, tapi bisa di assign nilainya di dalam gitu. Nah, sekarang kita buktiin function scope gitu. Bentar ya, ini saya bilang aja global sebagai global variable. Nah, di sini saya baru bikin yang function scope-nya. Nah, function scope itu kayak gimana? Function scope itu misalnya saya bikin sebuah function nih. Nah, ini buat function hirauin dulu ya. Intinya kalian tahu dulu. Misalnya function sama dengan function xyz, bebas lah. Saya tutup dah. Nah, function xyz, terus di sini saya bilang aja var sama dengan 500. Ini var w aja ya. Terus di sini ada var w sama dengan 200. Oke, 100 deh. Nah, terus di sini console.log. Jadi kayak tadi, cuman kita bedain if-nya diganti dengan function. Kita coba w-nya. Nah, yang ini kira-kira keluarnya apa? 100 kah atau 500? Ya, kita cek ya. Benar ya, 100. Kenapa? Karena var itu adalah function scope. Artinya, ketika dia sudah keluar dari sebuah function, ya udah dia mati gitu, nggak bakal hidup. Oke, ngerti? Kecuali kalian console.nya di dalam sini. Nah, itu dia bisa. Jadi nanti ada 500, ada 100 gitu. Nah, makanya itu dinamakan function scope. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang namanya let. Emang ya, aku lagi makan. Nah, let itu nggak jauh beda sama yang lain. Nggak jauh beda sama var. Sama-sama buat variabel, buat nampung data.
Nah, cuman yang membedakan itu di semuanya, di bagian problemnya. Nah, di sini problem-problemnya itu buat declare dia nggak bisa, hoisting nggak bisa, dan dia nggak global gitu. Nah, maksudnya gimana? Coba ya kita bikin sama ya kayak gini. Ini buat var deh. Var. Nah, terus di sini kita buat aja sebuah let. Buat let. Nah, misalnya saya let A sama dengan 100 gitu. Nah, terus saya di sini coba ya. Tidak bisa di-declare. Nah, saya coba di sini let A sama dengan 200. Nah, ini kalau kalian jalanin, terus saya console.log dulu deh. Console.log.up. Nah, ini kalau saya jalanin, nah dia pakai error. Identifier A has already been declared. Nah, ini membuktikan kalau si A tidak bisa di-declare. Besok atau minggu Oke. depan BPKB harus paskan. Udah terakhir belum BPKB? Nah, ini saya perbaiki ya, biar enak. Oke. Nah, ini saya komen-komen aja, biar nggak banyak ya nanti. Ini nanti bakal saya share juga ya. Tapi kalian tetap ikutin ya, biar ya nggak itu, biar kalian paham juga. Siapa tahu nanti kalian juga mau nanya-nanya sekaligus. Nah, udah nih, tidak bisa di-declare. Terus hoisting, kita coba. Ini tidak bisa di hoisting. Nah, misalnya kita bikin X sama dengan 100, terus let X. Aduh, X lagi, B aja. B. Terus di sini console.log si B ya. Nah, kita coba jalanin. Nah, bakal sama, cannot access B before initialization. Karena dia itu nggak hosting, dia nggak bakal pindahin ini ke atas, kayak var. Dia bakal stay tetap di sini gitu. Oke? Nah, ini tidak bisa di hosting. Ini bakal... Oke. Nah, terus ada lagi block scope. Nah, dia bilang dia block scope nih. Nah, tapi kita cek dulu nih, yang global apa enggak deh. Nah, itu harusnya masuk sih. Block scope. Nah, block scope artinya apa? Kalau misalnya selama dia masih di dalam, itu masih bisa dipakai gitu. Nah, artinya apa? Misalnya kita bikin let C sama dengan 300. Terus kita di sini ada if, tuh, biar kita cek benar apa enggak. Let C sama dengan, bentar, jangan deh. Saya contohinnya kayak gini aja, dalam kurung gini. Let C sama dengan 300. Oke, terus saya console.log di luarnya, si C-nya. Nah, kalau kalian jalanin, ini bakal error, karena dia itu C-nya sampai sini, udah hilang. Nah, ini namanya block scope. Intinya selama dia keluar dari sini nih, udah bye-bye gitu. Ngerti kan ya? Dia buatnya di kurung mana, dia menghilang di mana. Nah, satu contoh lagi, misalnya nih saya bikin dia itu, ini saya pindahin, terus di sini saya kasihnya ini, di sini if true, terus di sini saya mau konsolnya di dalam, gitu. Console.log si C. Oke. Nah, dia jalan. Kenapa? Karena let ini masih dalam scope yang sama dengan if-nya gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian nggak lihat nih, ini kan dari tadi nggak ada apa-apa nih. Sebenarnya di belakangnya itu dia ada kayak gini. Dari nggak kita kasih pun dia ada secara manual gitu. Nah, ada kayak gini aslinya. Nah, si let ini kan masih masih di scope ini. If-nya juga masih scope ini. Yaudah, let-nya masih hidup gitu. Jadi mau di dalam if, misalnya ada scope lagi juga masih bisa gitu. Selama dia itu menjadi scope yang paling gede dari yang semua yang lainnya gitu. Oke? Nah, ini makanya dia masih hidup. Kayak ini saya komen lagi.
Ya, berarti artinya dia nggak bisa global ya, kalau misalnya ada block scope. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya, cons. Nah, cons itu kalau kalian lihat sama aja kayak let. Jadi saya agak terlalu jelasin. Di sini sama seperti let, hanya cons itu tidak bisa di reassign gitu. Sorry, kok reassign? Reassign. Itu. Artinya nilainya itu nggak bisa di reassign. Kok hanya saya ini. Jadi dia problem-problemnya sama kayak lab ya. Value-nya deh. Oke. Nah, artinya kalau misalnya saya udah bikin cons, misalnya cons D sama dengan 3.14 gitu. Tapi ya. Nah, terus saya mau bikin D sama dengan 5 gitu. Kalau saya console.log si D, ya udah dia bakal error. Karena dia cons itu konstan ya. Kalau konstan ya berarti artinya kalian nggak bisa ganti gitu. Iya benar, cons itu konstan. Oke. Nah, kalau udah saya lanjut. Ini variabel udah nih, sekarang kita ke arrow function. Nah, arrow function itu sederhana. Ini kita masuk arrow function. Nah, arrow function itu sederhana ya di sini. Jadi contohnya itu ketika kita bikin, misalnya kita bikin sebuah variabel. Ya, kita bikin sebuah function nih. Function yang pakai JavaScript yang lama ya, yang ES5. Itu caranya itu misalnya let, kayak tadi ya saya bikin functionnya, misalnya saya bikin function, apa ya, calculate aja deh. Calculate. Jangan deh, lebih spesifik, sum misalnya. Sum, terus sama dengan, nah di sini biasanya kita pakai function, buka kurung, kayak gini. Nah di sini kita tinggal kasih parameterkannya, X sama Y. Terus return aja X plus Y-nya gitu. Nah, kalau kita console.log, nah misalnya sum, di sini plus dengan sum punya, misalnya kita mau coba 50 dengan 50. Nah, kalau kita jalanin, ya udah dia bilang sum itu 100. Nah, misalnya kita mau ubah jadi arrow function. Gimana caranya? Kalian bisa ubah jadi let, misalnya sum arrow. Nah, arrow function itu dia pakainya itu kurung gini doang. Gini doang. Terus tinggal kalian tarik ini. Terus masukin aja kalian mau ngapa. Misalnya parameternya kayak tadi X sama Y. Terus ini kalau kalian mau return tinggal X plus R gitu. Plus Y. Nah, dia udah secara otomatis anggap ini return. Jadi kalau misalnya saya console.log sum using arrow function. Ini by the way namanya bebas ya, gak usah ada arrow function, ini cuma buat bedain doang. Nah, sama arrow function 100 gitu. Nah, tapi sebaiknya daripada kalian kayak gini, mending kalian kasih kurung. Gitu. Oke, terus kasih return. Nah, best practice-nya kayak gini ya. Kenapa? Soalnya yang tadi itu cuma berlaku untuk single return doang. Jadi gak ada statement lain, cuma tugasnya nge-return langsung gitu. Oh iya, sorry. Ini saya salah panggil ya. Ini ada arrow function-nya. Sorry. Nah, sama aja ya. Oke. Nah, ini paling ganggu nih. Kalau kayak gini, kalian klik lagi aja sih ini. Ini saya lupa. Ini klik 2 kali aja. Nah, nanti udah kayak gini. Sorry.
Ya, ini arrow function gitu doang, arrow functionnya. Oke. Kelebihannya ya lebih singkat aja sih dan lebih cepat gitu. Jadi kalau misalnya kalian buat kayak gini kan ribet kayak harus tulis function panjang-panjang, mending saya gini doang. Oke. Terus kalau mau return satu doang, itu ya tinggal kayak tadi. Ini saya hapus, terus ini returnnya saya hapus. Nah, gini udah jadi gitu. Daripada kalian ketik harus kayak gini. Kalau function kalian nggak bisa walaupun return single statement harus tetap ada ini sama ada yang returnnya gitu. Tapi kalau arrow ya simpelnya nggak usah kayak gini. Oke, dan lebih enak dilihat doang sih. Saya lebih suka kayak gini juga daripada ada functionnya. Oke, nah kita lanjut ke array methods. Nah, array methods itu sebenarnya di ES5 itu banyak ya. Itu juga saya udah lupa-lupa sih. Itu boleh kalian coba-coba sendiri. Nah, ini saya ajarin yang baru aja. Nah, buat yang baru itu ada dua macam di sini tambahan. Ada yang array methods. Nah, di sini ada dua macam. Ada yang namanya find dan find index gitu. Nah, jadi find sama find index itu dia ngapain? Nah, jadi find itu dia bakal gunain ini untuk nge-find gitu. Nge-find nilai yang kalian mau. Misalnya nih, saya punya sebuah array. Let sebuah nums, itu saya mau 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke. Nah, terus di sini saya mau tulis saja bikin sebuah function dulu. Let sebuah function itu misalnya kita namain, kita mau cari ganjil deh, odd. Nah, saya pakai arrow function, di sini saya masukin, dia nanti pas kalian pakai find sama find index, dia itu kita harus lempar sebuah function ke dalam. Nah, ini saya tulis dulu deh, console.log. Misalnya saya print dulu ya, find. Nah, kalau kalian pakai find, kayak gini, nums.find. Nah, di sini dia menerima sebuah function gitu. Jadi bukan apa, tapi sebuah function. Nah, nanti saya jelasin. Nah, karena di sini semua sebuah function, di function yang kalian lempar itu harus mempunyai tiga hal parameter. Yaitu yang pertama ada value-nya, ada indeksnya, kemudian ada array-nya gitu. Nah, cuman namanya beda-beda boleh ya, bebas kalian. Intinya dia harus ada 3 parameter. Parameter pertama itu menentukan value-nya, kedua itu menentukan indeksnya, ketiga itu array. Nah, kalau bisa sih kasihnya kayak gini ya, biar kalian gak bingung mana yang value, mana yang index, mana yang array gitu. Nah, kalau udah di sini tinggal kalian return value. Kalau di modulus 2 itu tidak sama dengan 0, berarti dia artinya bakal return true kan ya. Kan kita mau carinya yang ganjil. Nah, kalau kita coba jalanin nih. Nah, ini kita define-nya itu masukin odd-nya aja gitu. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah sebuah callback function. Callback function itu adalah sebuah function yang dipanggil oleh function lain gitu, yang dilempar sebagai parameter ke function lain gitu. Nah, kalau kalian lihat ini namanya callback function si odd-nya. Karena dia adalah function yang dilempar ke parameter sebuah function. Oke. Nah, ini saya coba jalanin. Nah, dia bilang find-nya 1. Benar ya, 1 itu adalah ganjil. Nah, by the way, ini dia carinya itu cuman ketemu pertama kali benar ya. Pertama kali dia benar, ya udah dia langsung return gitu. Oke. Nah, terus misalnya saya mau lanjutin ke find index. Nah, find index tinggal kalian ganti index saja sih. Nah, bedanya apa? Bedanya dia bukan return value-nya, tapi return index-nya. Gitu aja. Nah, berarti index 0 ya benar. Gitu. Oke ya, itu buat base method yang baru di S6. Itu ada find sama find index. Yang maksud saya lama itu kayak nums kayak ini, for each, include, join, key, map, purpose, dan lain-lain ya. Itu semua yang lama, JavaScript lama. Kalau yang baru ada tambahan 2 ini doang gitu. Jadi, tapi masih boleh dipakai nggak? Masih boleh ya. Boleh-boleh aja.
Nah, terus saya mau contohin sekarang lanjut ke yang kelas nih, sebuah kelas. Nah, buat bikin kelas itu simpel ya. Sebelumnya kalian udah pernah pegang Java kan ya? Udah pernah pegang Java belum? Eclipse itu, Java Eclipse. Nah, itu dia cara buatnya itu sama yang mirip, tinggal kalian kelas di sini, tapi nggak usah kasih public atau apa gitu, tinggal kelas doang, terus nama kelasnya gitu. Student misalnya, kayak gini. Nah, dan untuk konstruktornya kan biasa di Java itu pakai student, terus gini kan ya. Nah, kalau ini enggak, dia pakainya itu di sini ganti nama dengan konstruktor. Nah, jadi semua kelas itu kasih konstruktor gini. Nah, terus kalian nggak perlu kasih tahu variabel apa aja yang kalian mau gitu. Di sini nggak bisa. Langsung jadi caranya misalnya di sini ada name sama gender. Nah, buat bikin variabel di dalam kelas ini tinggal .this saja gitu. Nah, jadi kalau kayak gini artinya nanti dia bakal kebuat sebuah variabel yang sudah ada .this-nya dan udah di-assign gitu. Oke. Nah, jadi walaupun di sini kalian nggak deklarasi nih, tapi kalau kalian pakai this.name, dia nanti bakal kebuat sendiri udah di dalam kelasnya. Itu. Nah, ini kan buat konstruktornya nih sama variabel. Terus kalian bisa bikin function nih di dalam. Caranya itu kalian nggak perlu pakai let juga kayak gini nih. Let out sama dengan apa itu. Nah, tapi tinggal kalian panggil bikin nama functionnya aja, misalnya print data, print student data gitu. Sama dengan, ini saya pakai arrow function lagi aja. Nah, terus di sini tinggal console.log. Si bahas mau apa. Nah, paling saya ajarin satu hal namanya template literally. Itu adalah sebuah template untuk membuat sebuah string, generate sebuah string di JavaScript gitu. Kalau biasa, kalau misalnya kalian mau ini, misalnya ada hello, mau ditambahin dengan sebuah angka, itu kan pasti kalian kayak gini kan ya. Jadi nanti munculnya hello 1 gitu. Nah, biar kalian nggak usah pakai tambah-tambah gini, itu ada namanya template literally. Ini saya tulis ya. Template gimana ya? Saya lupa. Yaudah, tuh kalian cek aja. Saya lupa tulisnya gimana. Tuh kalian cek aja nanti. Harusnya ada. Nah, di sini cara pakainya itu adalah kita pakai backtick. Nah, backtick itu yang kayak gini ya. Yang ini tandanya. Nah, itu ada di mana? Itu ada di bawah tombol escape kalian di keyboard. Oke? Yang ini nih, yang kalau kalian shift dia munculnya ini. Tapi kalau kalian nggak shift dia munculnya ya ini. Nah, itu namanya backtick. Oke? Nah, misalnya saya mau bilang student. Ini student. Terus saya mau bikin kayak gini. Nah, di sini saya bikin name.2. Misalnya ya, name.2. Jangan deh, ini jelek. Yaudah deh, name aja. Name, habis itu kalau kalian mau langsung masukin variabel, kalian bisa pakai $. Ini. Nah, habis itu masukinnya this name. Gitu. Oke. Nah, terus nanti kalau misalnya kalian mau apa nih, mau misalnya strip atau apalah. Strip, terus mau name. .2, mau variabel lagi, ya udah $. Lagi. Terus dalam kurung kurawal, this name gitu. Nah, terus mau lagi gender .2. Terus di sini ada this gender. Itu. Nah, kalau saya misalnya mau bikin, ini kan udah nih. Nah, kita mau coba nih nanti. Nah, cara bikin objeknya itu juga sama kayak di Java ya. Di sini tinggal kalian bikin let, misalnya student, huruf kecil aja. Terus new student. Nah, masukin aja misalnya namanya A, terus ada name-nya bebas, misalnya namanya bagusan. Misalnya 22, masalah ya. Koma, mail ya. Nah, terus buat panggil fungsinya tinggal student dot bring student data gitu. Nah, yang $, ini digunain buat kalian bisa masukin variabel gitu. Daripada kalian pakai gini ya, plus gini. Nah, kalian kalau pakai backtick atau template literally, itu bisa pakai ini. Jadi kalian nggak usah ada yang
Misalnya kayak gini nantinya, name ditambah dengan this.name ditambah dengan spasi strip spasi gitu. Itu kan ribet ya, terus bacanya nggak enak. Nah, mending pakai kayak gini bisa langsung generate. Nah, misalnya saya udah print nih kayak gini. Nah, dia bakal muncul nih Yanto, namanya Yanto, NIM-nya apa, gendernya male gitu. Nah, dan ini tapi agak sensitif ya. Kalau misalnya nih saya enter nih, terus ini juga saya enter nih, enter. Nah, kalau saya buka, tadi pakai kayak gini. Jadi dia tetap kehitungnya by line gitu. Nah, bisa saya hapus, coba hapus ya, gini. Nah, dia baru kayak gini gitu. Jadi dia kalau kalian spasi, dia kehitungnya di sini ada backslash n-nya gitu. Spasi lagi, enter. Nah, jadi ini agak sensitif juga sih. Paling dipakai kalau kalian mau bikinnya yang datar aja tulisannya. Kayak paling enak sih biasa kayak gini sih kalau kalian mau pakai backtick. Kayak gini. Nah, jadi dia lebih rapi nanti. Coba kita cek ya. Nah, sama aja ya udahlah. Nah, intinya ini kalau mau pakai ini, pakainya buat itu aja ya. Pakai buat yang benar-benar kalian mau generate satu string aja. Maksudnya lurus itu, enggak yang kalimat. Kalimat pakai plus-plus aja lebih rapi gitu. Oke ya. Nah, udah buat kelas, sekarang kita masuk ke modul. Nah, nanti pas Comgraph, yang paling sering kalian pakai itu sebenarnya ini ya. Kelas sama modul. Tapi kalau kalian nggak pakai juga masalah sih. Gitu. Tapi modul bakal ada pakai. Nah, pakai modulnya itu bukan yang kalian buat, tapi pakai yang udah ada. Yang tadi, yang di PPT kan ada tuh 3JS. Nah, itu modulnya. Nah, cuman kalau kalian mau bikin kelas sama modul sendiri, nggak apa-apa. Nah, buat modul, itu caranya adalah kita bikin sebuah file baru. Nah, modul di sini kita bisa samain dengan package yang ada di JavaScript gitu. JavaScript, di Eclipse. Di Java. Jadi kita bikin package-package, terus nanti kita import dari kelas A ke kelas B ke kelas C gitu. Jadi importan atau eksportan. Gitu. Nah, di sini kita bikin new file baru, kita namain aja misalnya student. Kita mau pindahin studentnya itu ke dalam sebuah export import. Itu ya. Misalnya student.js. Nah, yang di sini kalian pindahin aja. Bentar ya. Ini saya komen. Nah, di sini kita pindahin ya. Kita pindahin yang ini, kita cut, terus pindahin ke student.js. Nah, ini saya kasih komen aja, ini kelas, biar enak. Nah, buat ekspor sebuah kelas, itu kalian dan ekspor. Nah, buat bikin kelas ini bisa dipakai di file kelas ini bisa dipakai di sini, apa? Bisa dipakai di file lain, di file JS lain, itu kalian tambahin aja export di depan kelasnya. Jadi export gini. Nah, ini kalau udah diekspor nih. Nanti di sini bagian P1-nya ketika kalian mau pakai new student itu harus kalian import dulu. Cara importnya itu adalah kalian pakai tag import, pakai keyword import, terus kurung kurawal gini, kalian masukin aja mau kalian import apa, misalnya student nih, kelas studentnya, ini kan ada student. Saya mau import si student. Dari mana? Dari berarti titik slash si student.js gitu. Oke. Nah, jadi nanti dia bakal import student yang dari student.js, kelas student dari student.js gitu. Oke ya. Nah, kalau kalian nggak kasih ekspor kayak gini, dia nggak bakal bisa ekspor gitu. Nah, kalau saya jalanin nih, oh bentar. Nah, ini ada error 1. Dibilang cannot use import statement outside a module. Nah, artinya apa? Artinya kita harus bikin P1 ini jadi sebuah modul. Nah, cara ubahnya kalian ke HTML kalian. Kan tadi kita udah bikin script ini kan ya. Nah, di belakang source atau di depan source bebas, itu ditambahin aja type sama dengan modul gitu. Modulnya. Bukan modulus ya, modulnya ya. Modul. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah jalan nih. Dia udah berhasil pakai kelasnya. Pakai kelas yang kalian import. Oke. Nah, ini saya kasih juga import.
Nah, terus misalnya di sini kalian ada sebuah function nih, kalian bikin sebuah function nih. Function calculate. Jangan deh multiply deh. Multiply. Jadi function kali ya. Saya pakai yang simple nih. Jadi tinggal X kali Y. Nah, ini paling ada S, Y ya. Oke, HTML ya. Ini cuma saya tambahin ini sih, type module di scriptnya. Export scope per function atau per class. Nah, nanti kalian ekspornya itu per kelas ini. Jadi kalau misalnya kalian mau ekspor kelasnya, ya udah kalian tambah ekspor di kelasnya gitu. Ngerti gak? Ya. Jadi kalau mau kalian ekspor nih kelasnya, kalian tambah ekspor di depan kelasnya gitu. Nah, kalau mau ekspor sebuah function, itu dia agak unik. Nah, caranya adalah, misalnya di sini kalian udah bikin function gini nih, terus kalian mau ekspor nih. Nah, caranya itu kalian harus yang ekspor dulu di sini. Ekspor si multiply gitu. Oke ya. Nah, jadi misalnya kalian punya function banyak nih, ada misalnya saya bikin lagi nih function divide gitu. Division. Terus ada lagi function apa nih? Function sub gitu. Nah, ini bisa kalian langsung masukin di sini. Division, terus ada sub gitu. Nah, artinya apa? Artinya semua function ini bakal diekspor keluar gitu. Sama kayak kelas ini, cuman dia caranya beda gitu. Oke? Kalau kelas itu pas pembuatannya, kalau function itu setelah pembuatan baru diekspor. Nah, kalau misalnya saya di P1.js-nya nih, saya mau import nih, kan dia di file yang sama nih, jadi kalian boleh koma gini, bisa koma multiply, koma division, koma sub-nya. Oke, nah ini nanti bisa kalian pakai jadinya multiply gitu. Misalnya saya console.log, bentar ini belum saya ubah. Dibagi ini jadi kurang. Console log.multiply si 10,10 gitu. Terus di sini 10 bagi 10 nanti 10 kurang 10 gitu. Nah, di sini division, di sini sub. Nah, kalau kalian lihat nih, udah berhasil ya benar gitu. Nah, itu buat export import modul nih. Jadi biasanya sih kalau udah ComGrab, kalian bakal bikin per kelas sih. Kalau ComGrab itu nanti kalian bakal bikin objek-objek kan ya. Nah, objeknya itu biar kalian nggak barbarin satu file kayak gini, pusing. Kalian biasanya pisahin biar lebih enak doang. Jadi kalian nanti tinggal import kayak gini doang, daripada codingannya full. Oke ya. Nah, kalau udah, kita lanjut ke promise. Nah, ini bentar deh. Paling promise aku skip dulu deh. Ini agak panjang dikit. Nah, kita belajar ini dulu yang ini pendek. Nah, spreading operator. Spreading operator itu apa? Spreading operator itu yang titik-titik-titik gini. Ya. Spreading operator. Bentar ya, maaf. Sorry. Spreading operator. Nah, maksudnya gimana? Jadi di dalam, ada yang mau tanya? Oh, nggak ada. Nah, jadi contohnya nih kalau di JavaScript lama nih, misalnya kalian punya integer, bukan integer, let nums2 dan n1 sama dengan kalian punya yaudah vektor deh, vektor x, vektor 1, vektor a sama dengan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalian ada vektor kedua, vektor b. Vektor b sama dengan 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, kalau misalnya di Java lama, kalian kalau mau append itu, kalian bisa gini kan ya, vektor C sama dengan vektor A dot concat si vektor B. Begini kan ya.
Nah, kalau saya console.log cj, vektor c, nah hasilnya bakal keluar gini, 1, 2, 3, bla bla bla, gitu, 1 sampai 10. Hasil penggabungan ini dengan ini. Oke. Nah, kalau misalnya saya mau pakai ini cara lama, merge array. Merge array. Oke. Ini saya komen. Kalau misalnya saya mau cara baru nih, saya vektor C, sama dengan cara barunya itu adalah kalian pakai kurung gini, kasih titik, terus vektor A, vektor A, koma, titik, vektor B. Nah, kalau kalian lihat, sama aja gitu. Bentar ya, sorry ya. Bentar. Ini sampai sini udah spreading operator. Nah ini ya pertama pakai kayak gini, itu spreading operator buat concat gitu. Nah terus ada lagi nih, kalau misalnya kalian mau apa ya? Oh enggak deh, contoh spreading ini aja. Nah saya mau lanjut ke destructuring. Nah destructuring itu nanti bakal ada hubungannya juga sama spreading operator ya. Di sini destructuring. Ini saya komen dulu. Ini cara baru merge array. Nah, buat destructuring itu dia ada dua, destructuring array sama destructuring object. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalnya array itu, misalnya saya ada let, saya langsung pakai yang jangan deh, bisa komen. Ini saya copy aja ya. Terus saya ganti ini misalnya vektor D sama E aja. Nah, D aja cukup sih. Destructuring itu gimana? Jadi maksudnya itu kan kalian biasa kalau mau akses apa sih namanya indeks itu kalian pakai gini kan ya, misalnya console.log terus di sini vektor ke 0 gitu, vektor D ke 0 gitu. Misalnya saya print, nah dia printnya 1 kan ya. Bisa komen juga. Printnya 1. Nah, sekarang kalau kalian mau akses itu mau akses array-nya itu ada cara gampang. Contohnya misalnya kalau biasa kalian bakal bikin let misalnya let 61 sama dengan vektor ke 0 gitu. Nah, sekarang dia bakal ada cara lebih mudah. Ini kalian nggak bakal pakai ini lagi, tapi kalian bakal pakai kayak gini. N1 sama dengan vektor D gitu. Nah, itu kalau saya console nih, console.log si N1. Nah, dia bakal dapat 1. Nah, jadi ini lebih simpel, lebih cepat. Kalau misalnya kalian mau banyak-banyak nih, kan bakal kalian bikin N1, N2, turun ke bawah kan ya, per lat gitu. Terus indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, ini sekarang kalian bisa N2, N3, N4, N5. Terus ini tinggal saya print misalnya N1, N2, N3, N4, N5 gitu. N3 has already been declared. Oh, sorry, ini N4. Nah, kalian lihat, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke? Nah, ini ada lagi. Kalau misalnya saya nggak mau ambil 1 nih, saya mau ambil indeks tertentu. Nah, itu harus kalian hitung sih. Misalnya saya mau ambil nilai 3, berarti ini koma 1, 2, 3, 4. Harusnya ya. Itu di sini N3 gitu misalnya. Nah, ini saya print N3-nya doang. Nah, ini buat N2, N1, N2, N4. Ini nggak ada. Nah,
kayak gini ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita buka, dia ambil 3 kan ya. Artinya di sini dia bakal kosongin, terus dia ambilnya N3 doang gitu. Oke? Nah, itu buat destructuring array, simpelnya gitu. Jadi kalian bisa ambil array-nya caranya lebih mudah gitu. Destructuring itu artinya kalian mengubah struktur cara pakainya gitu. Lebih gampang gini. Nah, misalnya saya mau nyalain importnya lagi nih. Nah, di import sini saya mau sekarang destructuring sebuah array. Misalnya destructuring array. Nah, di sini saya destructuring object. Nah, destructuring object ini, dia itu artinya kalian bakal ngedestructuring si objeknya. Destructuring. Nah, misalnya contoh si student yang tadi ya. Ini saya copy aja deh. Saya copy, saya masukin sini, udah. Nah, misalnya kalian mau ambil isinya nih, biasanya nama student.name gitu. Terus let h.student, h lagi, gak ada h. Name student, sama dengan student.name. Itu kan ya. Terus ada let gender sama dengan student.gender gitu. Terus baru kalian console.log. Ada name, gender. By kalau console.log pakai koma, dianggapnya spasi ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan panjang nih. Saya mau satu line nih, bisa nggak? Nah, bisa. Ini cara lama. Nah, sekarang saya mau pakai cara baru. Ya, namanya destructuring object. Nah, caranya tinggal kalian let, terus buka kurung gini, sama dengan, nah, di sini kalian masukin studentnya dulu. Nah, baru di sini kalian masukin aja name, gender. Kalau saya jalanin, iterable. Wah, bentar ya. Nah, ini saya lupa. Ini boleh kalian lihat di sini ya, ada juga. Oh, sorry, bukan pakai kurung ini. Kurung kurawal. By the way, buat objek itu, saya bakal ajarin sesuai yang gambar ini ya. Ini kalau saya buka, ini ujungnya, adalah. Nah, kalau kalian lihat, ini ada 6 teknik. Di sini ada property to variable. Artinya sama kayak saya contohin tadi, dia bakal masukin semua atribut yang di sini ke sini. Nah, kalau saya jalanin nih, sama aja gitu. Jadi lebih simple daripada kalian ketiknya panjang gini 3 line. Ini saya 1 line. Nah, itu udah mencangkup buat gambar yang nomor 1 sama 2 nih, multiple property kayak gini. Nah, sekarang ada default value. Misalnya ketika value-nya nggak ada, kalian gimana? Kalian bisa kasih default value, misalnya ASD gitu. Nah, ini juga bisa. Oke? Nah, cuman kan karena Yanto-nya ada nih, jadinya dia nggak default gitu. Oke? Tapi misalnya saya kasihnya kosong gini, bisa nggak ya? Nggak bisa, ya udahlah. Nah, intinya di sini buat kasih default value aja sih, kalau misalnya seandainya namanya nggak ada gitu. Oke ya. Terus ada yang namanya alias. Nah, alias itu apa? Alias itu buat ubah nama ininya. Nama ininya. Kalau aslinya, nama ini harus sesuai dengan si studentnya. Jadi misalnya di studentnya itu punya, tadi kelasnya itu ada name, gender. Nah, dan pas kalian ambil, ini harus sama persis. Misalnya saya A, ini ya coba ya, A, B, C. Terus di sini A, B, C. Ini bakal error. Nah, undefined. Karena dia nggak tahu A itu siapa, B itu siapa, C itu siapa. Nah, biar kalian bisa pakai A, B, C gini, itu caranya itu kalian tambahin aja identifier-nya. Berarti nama tadi saya aliasin jadi A. Terus gender lagi. Name tadi saya aliasin jadi B. Gender tadi saya aliasin jadi C gitu. Nah, kalau saya jalanin bisa gitu. Oke. Oke ya. Nah, itu yang destructuring ke alias. Kalau di property itu adalah
contohnya ini harus bikin kelas lagi sih. Ini paling kalian coba aja ya nanti. Nah itu artinya kalian bisa ngambil data ini yang kelasnya itu ada kelas lagi gitu. Jadi di dalam kelas ada sebuah kelas lagi. Nah itu bisa. Sama kayak gini juga caranya. Nah paling yang mau saya bahas itu yang keenam. Yang dynamic property. Nah dynamic property itu artinya kalian bisa ubah namanya di sini. Misalnya contohnya saya ada lagi nih. Let misalnya saya mau kasih sebuah alias nih. Kalau kalian lihat sintaksnya kan proper name sama my prop. Misalnya saya di sini mau ambilnya nama. Terus di sini saya kasih aliasnya itu nama lah. Di sini kan name. Terus aliasnya nama di sini. Terus saya mau konsol sih namanya. Nah ini kan jalan nih, jalan-jalan aja. Tapi gimana kalau misalnya saya mau ini bisa berubah-berubah nih, nggak mau ubah di sini, mau ubahnya di variabel. Nah itu bisa kalian ganti di sini nih. Misalnya saya pakai bikin sebuah variabel const ya. Prop bebas lah namanya mau apa misalnya. Nah terus di sini saya kasih name. Nah di sini bisa saya ganti dengan prop ini. Nah artinya nanti ke propertinya name, artinya nanti dia bakal ambil nama dari student terus dimasukin ke nama gitu. Nah ya toh. Terus di sini saya ganti misal name gitu. Nah ini jadi name diambil dari student dimasukin ke nama gitu. Nah jadinya name gitu. Oke ya. Nah. Sebentar ya. Oke, ini udah. Nah, saya lanjut aja ke bagian yang terakhir, promise. Nah, ini promise agak ribet sih buat dimengertiin. Makanya saya ambilnya terakhir, promise. Atau janji ya, kalau bahasa Indonesia. Nah, di promise itu harus ada yang kalian ngertiin dulu. Kalian dulu di JavaScript-nya ada diajarinya namanya callback function nggak? Sama asynchronous. Jadi ada callback sama asynchronous function. Pernah diajarin nggak? Gak usah asynchronous function deh, asynchronous saja. Pernah diajarin nggak? Nah, kalau misalnya belum ya. Nah, kalau misalnya belum, itu asynchronous itu artinya, kan biasa itu misalnya kita bikin sebuah function nih, contohnya nih saya bikin ini. Let step 1 misalnya. Let step 1 sama dengan, di sini, aduh. Saya mau console.log step 1. Oke. Terus di sini saya bikin step 2 dan step 3. Step 2 dan step 3. Ini sorry ya yang kalau promise agak cepat. Ini waktunya sisa dikit. Gak boleh lewat soalnya. Nah, bentar, saya panggil dulu ya. Si step 1, step 2, step 3. Gitu. Nah, saya jalanin. Dia muncul kan ya, step 1, 2, 3. Nah, kalau asinkronus itu contohnya kayak gini. Misalnya saya kasih di sini set timeout. Nah, si set timeout ini dia itu terima dua parameter. Pertama itu callback function. Callback function itu tadi saya jelasin function yang dilempar sebagai parameter ke dalam sebuah function. Ini saya pakai kayak gini ya. Nah, terus di sini terima waktu. Misalnya saya kasih 2 milisecond. Nah, baru saya di sini console.log step 2 gitu. Kalau menurut kalian yang bakal muncul apa? Step 1, 2, 3 atau 1, 3, 2 atau 3, 1, 2?
Nah, kita lihat ya. Nah, jadinya 132. Kenapa? Karena di sini kita ada kasih set timeout. Dia ada intervalnya. Dia bakal muncul setelah 2 detik gitu. Nah, itu kita sebutnya itu sebagai asynchronous function. Walaupun dia dipanggil sebelum step 3, tapi dia berjalan secara asinkronus gitu. Asinkronus itu apa? Asinkronus itu benar, multi-threading itu sebenarnya juga termasuk asinkronus ya. Kenapa? Karena proses jalannya itu berbeda. Jadi misalnya si 1 jalan, si 2 jalan, si 3 jalan. Nah, 2 ini dikasih waktu, tapi dia dalam proses itu masih ada kayak lagi tetap berjalan dah. Nah, pas dia berjalan, 3 itu baru juga berjalan gitu. Karena 2 itu lebih lama, jadi 3-nya muncul duluan dibandingkan 2-nya gitu. Nah, multi-threading itu benar ya asinkronus, tapi nggak selalu bisa kalian jadiin sinkronus juga. Nah, ini juga bisa kalian jadiin sinkronus gitu, step by step. Oke, nah itu sebenarnya caranya gimana sih biar bisa kalian ganti. Misalnya nih, kalian mau tampilin pakai detik gini, tapi kalian walaupun pakai detik, kalian tetap mau step 3-nya berjalan di dalam gitu. Nah, itu kalian namanya callback. Oke, nah contohnya nih, misalnya kalian mau pakai waktu, tapi biar step 3-nya tetap jalan. Nah, itu gimana? Maksudnya tetap urut gitu, walaupun kalian pakai waktu gini, tapi dia tetap urut. Nah, itu gimana? Itu caranya kalian di sini nggak panggil pakai ini lagi. Tapi kalian panggilnya itu di dalam sini gitu. Oke, di dalam sini nanti kalian panggil sebuah function lagi. Itu namanya callback function. Jadi misalnya di step 2-nya itu saya terima sebuah callback nih. Nah, terus saya bilang callback-nya di sini, saya panggil. Nah, artinya step 3-nya itu saya masukin ke dalam. Nah, baru 2, 3. Benar nggak? Karena dia bakal jalanin ini dulu nih, 2 detik. Terus dia print step 2, baru panggil si callback-nya. Nah, ini callback itu ada function yang saya lempar, yang ini mau A juga sama aja gitu. Nanti dia ikutin sesuai function yang kalian lempar gitu. Oke? Nah, maka kenapa ada promise? Karena callback ini. Kalau kalian lihat ini callback dalam callback kan ya. Nah, maksudnya ya ini udah di callback, terus ada callback-nya lagi. Bayangin kalau ada step 4. Berarti nanti di sini ada callback lagi dong. Ngerti nggak? Nah, jadi itu kita sebutnya itu hell callback. Artinya callback yang pusing banget. Neraka lah gitu. Nanti kalian bacanya susah banget. Nah, di sini makanya biar nggak susah, kita pakainya yang namanya promise gitu. Nah, promise itu apa sih? Promise itu bikin kita bacanya lebih enak. Jadi kita nggak perlu ada callback di sini lagi. Gitu. Kita bisa di sini langsung bilang new return promise gitu. Nah, promise itu dia kok new return sih? Sorry. Return new promise. Return new promise. Nah, promise itu dia menerima 2 callback ya. Di sini pertama ada namanya resolve. Kemudian kedua reject gitu. Oke. Nah, jadi dia terima dia terima 2 callback, 1 resolve, 1 reject. Ditahan dulu ya. Itu nanti habis ini saya bakal kasih linknya. Atau enggak, Benaya boleh tolong share form kebijakan aja. Nah, kalau udah di sini ada resolve. Resolve itu artinya ketika berhasil jalan, maksudnya nggak ada problem, dia bakal kita gunainnya itu return si resolve-nya gitu. Kita panggilnya resolve-nya gitu. Misalnya di sini kita panggil aja misalnya resolve. Intinya resolve itu artinya programnya berhasil jalan. Kalau rejected artinya ada masalah gitu. Nah, ini tergantung kita panggilnya gimana ya. Itu biasanya kita ada if-nya sih. Cuma ini saya langsung contohin resolve aja. Ini waktunya udah mau habis. Nah, ini bebas kalian mau kasih sesuatu atau enggak. Saya nggak kasih aja. Anggapnya ini berhasil. Nah, setelah berhasil, kan step 2 ini berjalan dengan ini nih. Terus dia return sebuah promise. Karena dia bentuknya promise, kalian bisa langsung then. Pakai then gitu. Oke, pakai then. Nah, terus di sini kalian bisa masukin sebuah function. Step 3 gitu misalnya. Aduh, bentar ya.
Ini saya ada miss kayaknya. Return new promise. Mau isi besok nggak masalah sih. Intinya jangan lupa isi aja. Kalau await itu dia agak beda sih. Di sini kita nggak pelajari. Bentar ya. Salah di mana? Step 2 dia nge-return. Kenapa returnnya tidak mau? Bentar ya. Misalnya saya hapus timeoutnya dulu deh. Coba tes dulu. Dia jalan. Berarti ini gara-gara timeoutnya. Artinya di promise-nya dia nggak return, harusnya return. Kalau yang udah present nggak usah diisi ya. Bentar ya, saya cek dulu ini. Harusnya kalau misalnya di dalam timeout, dia kan jalan step 2, habis itu panggil return new promise. Dia bakal jalannya resolve-nya, tapi ini nggak return. Coba ya saya tampung ini ke sebuah variabel. Let P sama 0 dulu. Terus P sama dengan new promise, baru return P-nya. Kita lihat ya. Sama. Ada deh. Oh, dia bilang. Dan tidak ada. Saya konsol download dulu dia return apa. Step 2. Undefined. Undefined ya di sini. Dan promise. Udah, saya coba deh ya. Kalau bisa callback tadi bisa di dalam sini, tapi ini nggak mau ini. Di luar timeout. Nah ini udah coba sih di luar timeout, dia samanya nggak mau jalan. Nah malahnya jadinya 132. Yang kita expect itu dia maunya step 2 dulu, baru nanti dia jalanin ini, nah langsung lanjut ke step 3. Jadi nggak kepotong kayak gini. Gitu. Nggak potong kayak gini. Ini kayaknya gara-gara timeoutnya. Yaudah deh, ini paling buat timeoutnya saya hapus dulu. Nah, kalau kayak gini, ini promise. Nah, ini paling saya langsung contohin promise-nya aja ya. Soalnya waktunya udah habis. Nah, kalau kayak gini, si step 2 kan udah dijalanin nih. Nah, nanti dia bakal cek resolve-nya, ini berhasil nggak dijalanin. Kalau berhasil, kita pakai resolve, jangan pakai reject. Kalau pakai reject, nanti dia return-nya error gitu. Nah, saya contohin resolve dulu. Nah, habis resolve, misalnya kalian mau jalanin step 3, baru dot step 3 then gitu. Oke. Nah, ini bisa jalan 1 2 3. Nah, kalau misalnya kita pakai reject nih, contohnya nih, kalian mau reject sesuatu, bisa error. Nah, di sini kalian nggak boleh pakai then, tapi kalian pakainya itu yang dot catch. Tapi boleh aja ya kalian nested, jadi then, ya boleh kayak gini, jadi then, step 3 dot catch, nah kayak gini. Terus kalian masukin aja misalnya ini ya, X. Gini. Nah, kalian console.log si X-nya. Gitu. Nah, nanti bakal muncul error. Nah, X-nya itu apa? X-nya itu didapat dari hasil return ini. Reject-nya. Gitu. Kalau kalian nggak kasih, nggak masalah sih. Nah, cuman di sini harus kalian spesifikin fungsinya, errornya lagi. Error from catch.
Nah, gitu. Nah, ini buat promise ya. Nah, paling itu buat nge-handle callback doang sih, biar kalian nggak panggil callback lagi gitu. Kalau callback kan agak ribet ya kalau nested. Nah, kalau misalnya kayak gini, bacanya lebih rapi gitu. Jadi, misalnya saya kayak gini nih. Saya tap-tapin, terus di sini saya mau dan lagi, tinggal enter, dan lagi. Nah, lebih enak dibaca, jadi dan-nya jelas yang mana gitu. Apa? Benar juga. Bentar ya, saya mau coba sesuatu nih. Di sini saya bilang set timeout. Terus di sini koma 200 2000. Nah, ini step 2-nya saya masukin ke dalam. Nah, habis itu di sini baru saya bilang resolve. Coba ya. Sama aja sih. Kalau resolve-nya di dalam. Nah, ini baru benar ya. Jadi kalian harus set timeout-nya itu di dalam promise-nya gitu. Jadi logiknya itu dilakuin di dalam promise. Nah, baru setelah selesai console.log, baru kalian return promise-nya pakai resolve gitu. Nah, baru kalian bisa jalanin nih sesuai step-nya, walaupun dia ada 2000 milidetik gitu, millisecond. Oke? Nah, ini buat promise ya. Nah, paling sampai sini aja. By the way, video ini nanti bakal saya share ya. Nah, kalau udah paling saya ini stop record aja. Nah, ini pada absensi udah pada beres belum?